ada telepon, ada apa ya? Video call, Terus komunikasi lancar lah komunikasi ya. masih baik sih. Enggak, kemarin itu kan kita cenderung lebih mikirin gimana dia safe, kita safe gitu. Itu aja. Walaupun di dalamnya ada balutan-balutan kerinduan, kekangenan itu, tapi pada prinsipnya jadi waktu itu jadi jujurnya agak nggak berasa sih, karena setiap hari kan kita aktivitasnya kan ngurusin itu. Terus Daniel juga ya dengan aktivitas dia sendiri yang bisa dilakuin di rumah juga alhamdulillah jalan aja. Anak-anak juga memang udah biasa di rumah, jadi nggak ada yang terlalu berbeda sih, cuman persoalannya nggak ketemu aja, sayangnya maksudnya gitu kan. Kalau anak-anak ini rasa kangennya gimana sih Kak? Mbak Adel bilangnya Yang pantau atau apa gitu? yang masih seneng banget pas dedinya pulang tuh langsung disambut gitu kan, teriak semuanya dedi, pelukin semuanya. Maminya nggak boleh meluk, anak-anak semua. Jadi makanya kemarin sama anak-anak dulu, terus kita bikin quality time berdua untuk ke rumah Jakarta, ya biar kangen-kangenan lah ya. Katanya kan dia yang apa sih? Cewek nggak boleh. Kayla. Iya, itu kalau misalnya aku salam aja peluk dedinya, dia bilang no daddy, no daddy. Jadi harus dia aja yang pelukin dedinya. Kayla. Iya. Kayla, ya nggak tahu ya, saya juga kaget juga sih. Wah, tumben gitu kan. Biasanya kan Makin kalau gede makin itu ya. kalau sering ketemu malah dia biasanya nggak mau dipeluk. Tapi karena Kemarin baru kita ada ketemu. jarak. Tapi emang Ya, mamanya nggak diboleh peluk. Nggak boleh, maminya nggak boleh peluk. Jadi dia yang Biasa lah peluk, gendong terus ya. biasa. Mas Pasa mungkin hal positif apa Mas? Ngasih pengertian ke anak-anak berapa? Nanti dia seperti anak-anak tuh udah tahu, Udah mulai ngerti. kalau saya mau berangkat ke Palu tuh udah tahu. Kalau saya udah Kerja. mulai pakai batik lagi, udah mulai pakai, wah jadi mau ke Palu ya katanya, jadi mau kerja ya, iya. Jadi balik sendiri ya besok? Hah? Besok balik sendiri? Kenapa? Balik ke Palu sendiri besok? Sendiri. Sendiri ya? Mas, hal positif apa yang dipetik sama Mas Pasa sama keluarga dari musibah ini Mas? Mungkin ada hal-hal yang positif yang kemarin nggak bisa dilakukan jadi bisa dilakukan. Ya apa ya, ternyata kodrat manusia itu kan memang baru kita pahamin hari ini kan. Kalau dulu kan kita keluar gitu-gitu aja, entah karena kerja, entah karena aktivitas. Ternyata kodrat manusia itu memang butuh keluar ya, butuh bertatap muka, butuh bersilaturahmi. Kemarin kan benar-benar even dengan orang tua aja, banyak teman-teman saya yang mau ketemu orang tuanya yang nggak mau. Pertanyaannya salah apa enggak? Ya nggak salah juga karena situasinya begini kan. Tapi kan bertentangan dengan jiwa kita gitu. Kita pengen keluar, pengen kerja, pengen beraktivitas, pengen makan di luar misalnya gitu kan. Pengen anak-anak pengen sekolah. Saya jujur loh, kaget saya dengar anak saya kangen sekolah. Biasanya anak saya itu dibangunin aja pagi-pagi mau sekolah tuh udah kayak aduh, dia malas-malasan lah, wajar lah anak-anak. Tapi sekarang tuh minta sekolah. Lihat aku kapan sekolah? Kok nggak sekolah? Mungkin dia kaget juga kali, kok tumben banget kok liburnya panjang gitu kan. Mungkin mereka nggak terlalu paham lah persoalan COVID kan. Dan mereka kaget kok liburnya panjang banget. Mana ini kan ditambah lagi. Panjang sampai Januari. Bisa kan? Nah, jadi ya udahlah, kita lagi nyari cara gimana supaya yang menjadi persoalan, kalaupun nggak sekolah, tapi kalau tempat hiburan dibuka dalam artian kebun binatang misalnya kan, anak-anak tuh masih bisa terhibur gitu kan. Nah, yang repot kalau semuanya ditutup. Tidak ada aktivitas di luar ya? Tidak, nah itu yang repot itu jujur saya sendiri mungkin saya sendiri pun juga butuh psikolog kayaknya. Kalau jangan anak saya aja butuh kayaknya. Iya, karena banyak teman saya stres, gimana nggak keluar kan gitu. Mbak Adel, kan banyak ibu-ibu yang mengeluh kayak yang anak-anak belajar di rumah tuh ibu-ibu jadi ngajarin harus segala macem. Bener Sementara banget, Mbak Adel gimana nih Mbak Adel? jadi berasa banget sih buat Adel gitu kan, karena biasanya mereka full sekolah dari pagi sampai sore, pulang udah istirahat. Tapi sekarang anak-anak di rumah tuh sekarang belajarnya bener-bener pakai apa sih, media kayak Zoom apa gitu kan. Maminya juga agak-agak sedikit gaptek juga gitu kan. Wah, pelajarannya ternyata anak-anak yang zaman sekarang tuh susah banget daripada zaman-zaman kita gitu kan. Makanya kayak kita tuh kayak aduh ngajarinnya kayak gimana, makanya komunikasi terus sama gurunya. Tapi ya maksudnya ada positifnya juga, kita bisa kumpul sama anak-anak. Kadang-kadang Mas Pasya sibuk, ada juga ada kesibukan sedikit kalau ada kerjaan, jarang sama anak-anak. Tapi kalau bener-bener nih karena ada COVID, jadi bener-bener full time di rumah tuh sama anak-anak. Jadi ikut belajar lagi Mbak Adelnya. Iya, jadi ada juga belajar lagi, ternyata pelajarannya terus Adil aja sampai ya ampun ini pelajarannya susah Yang banget. pasti ya. waktu TikToknya berkurang. Iya kan? Oh, iya. Udah ada anak-anak, jadi ibu-ibu yang ibu-ibu kekinian agak TikToknya terganggu berkurang. waktu itunya. Agak terganggu waktu menghibur diri sendirinya, agak terganggu. Tapi tetap fun Tapi lebih mengenal karakter anak ya Mbak Adel ya? Betul, ya anak-anak
bisa, maksudnya fokus lah makannya, belajarnya, apanya tuh lebih. Dulu anak-anak kan makannya 3 kali sehari. Ini gara-gara Covid anak-anak bisa 9 kali makan. Pagi jam 7. Tapi Mbak Adel jam 9 merasakan makan, ini ya, jam 11 makan lagi habis mau ngapain lagi? Coba apa kira-kira yang paling ya bercanda tapi itu kejadian karena ngemal ngemil duduk ngemal ngemil kan enggak hah saya nggak mungkin lah terus begini Lihat nggak bisa lah ngemil saya hasilnya. Tapi Anak-anak sendiri tuh kewalahan nggak dengan tugas yang banyak karena kan sekolah online tuh katanya tugasnya lebih banyak tuh. Iya makanya kan kemarin aku share sama gurunya gitu kan, ternyata pelajaran itu online, terus ada kayak Google apa yang harus diisi. Nah kadang-kadang kan mungkin maminya awalnya gaptek, tapi karena harus dikerjain ya maminya jadi belajar juga gitu kan. Padahal aduh gimana, bingung gitu kan pelajarannya, apalagi semuanya udah all English semua ya Det ya. Jadi ya ampun, pelajaran anak-anak zaman sekarang tuh memang luar biasa ternyata gitu kan. Ya berarti kita aja yang ngurus di rumah gitu kan, belajar di sekolah di rumah aja ya ampun kayak gini, apalagi gurunya gitu sebenarnya kan. kan pola ya ini kan kalau kita bicara dunia pendidikan karena ini sebenarnya pola yang berubah yang tadinya bertatap muka jadi virtual gitu kan. Nah daya serap anak-anak ini kan sebenarnya Kadang-kadang lebih beda-beda lebih kan. mudah bila bertatap muka. Betul. Begitu dikasih virtual dan yang tersampaikan hanya melalui catatan-catatan itu jujur anak-anak juga membingungkan sebenarnya. Ini gimana? Biasanya dengar, tiba-tiba dia harus baca. Apa namanya? Dia punya semacam caranya ya, tutornya gitu kan. Baca ini pertanyaan ini perlu. Nah mereka biasa dengar jawab, gitu kan. Kalaupun apa namanya homework begitu-gitu tetap awalnya bertatap muka dulu. Nah kalau sekarang kan apa-apa virtual gitu. Tapi anak-anak akhirnya beradaptasi ya Beradaptasi Harus dengan lah. pembelajaran yang diberikan secara online itu. Harus karena termasuk orang tua beradaptasi. Mbak Adel jadi guru berarti ya? karena setiap hari kan jadinya jadi belajar terus. Jadi merasakan beratnya jadi guru ya? Iya. Ya, ternyata seperti itu loh. Berarti guru itu luar biasa. Dan tempat minta bantuan sama ada nih. Enggak kan, masalahnya kan di sana. Telepon itu anak-anak. Enggak. Kalau masalah pendidikan sih ada sendiri. Kalau masalahnya fokus di sana gitu kan. Ya mudah-mudahan lah Oke. cepat berakhir. Terus Amin. anak-anak bisa sekolah lagi secara normal. Kita juga Stres, bisa Pak. kerja Stres, secara stres, normal stres. lagi gitu kan. Stres lah, mudah-mudahan lah lancar lagi ya. Nah, anak-anak kan juga pasti nggak ketemu sama teman-teman itu gimana kak? Apa memang virtual juga? Apa gimana sama teman-teman Iya yang makanya lainnya? kalau misalnya lagi lihat Zoom tuh seru, aduh kangen katanya gitu kan, maksudnya pengen sekolah gitu kan. Ya tapi kan gimana lagi, udah harus seperti ini kan. Jadi ya kita juga harus kasih tahu anak-anak, mudah-mudahan banyak-banyak berdoa supaya cepat berakhir dan anak-anak bisa sekolah lagi kayak normal. Amin.